Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ridho. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang stack dan queue. Definisi stack. Stack atau tumpukan adalah struktur data dinamis yang mengikuti prinsip last in first out (LIFO). Artinya, item yang terakhir disertakan dalam stack menjadi item yang pertama yang dihilangkan dari stack. Kalau kita analogikan, di sebuah meja makan, kita menyusun 10 piring. Piring ke-10 yang kita susun, yaitu piring yang teratas dari tumpukan akan menjadi piring yang pertama diambil ketika seseorang ingin mengambil piring. Itulah piring pertama yang akan diambil, karena dia berada di tumpukan paling atas. Sifat-sifat stack. Struktur data yang dinamis, tidak memiliki ukuran tetap, tidak menggunakan kapasitas memori tetap. Ukuran stack berubah dengan tiap operasi push dan pop. Berikut ilustrasi stack. Oke, di sini kita bayangkan ada 4 kotak dalam satu yang ditumpuk. Oke. Di sini kita bayangkan inilah nomor di setiap kotak. Di tumpukan kotak tersebut, kotak yang bernomor 10 adalah top element, yang artinya kotak itu adalah kotak yang berada di tumpukan paling atas. Oke. Kemudian jika kita ingin menambah, dan di sini dikenal dengan istilah push, misalkan kita ingin menambah kotak yang bernomor 6, maka kotak tersebut diletakkan atau disusun di atas kotak yang ke-10 tadi, yang mana 10 tadi top elemen atau kotak teratas karena diganti oleh kotak dengan nomor 6. Oke. Jadi pada yang kedua ini 6 telah menjadi top elemen. Kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus? Sekarang ini kan sudah ada 5 kotak dalam satu tumpukan. Misalnya kita menghapus balik ini, maka yang dihapus adalah kotak yang teratas dari tumpukannya, itu kotak yang paling tinggi. Di sini 6, maka di sini telah dihapus. Jadi top elemen kembali ke 10 lagi. Oke. Jadi jika kita ingin menambahnya, kita harus menambahkan dari paling atas. Jika kita ingin menghapus, kita juga menghapus elemen paling atas. Inilah yang dimaksud dengan stack atau tumpukan. Selanjutnya adalah queue. Definisi queue. Queue atau antrian adalah struktur data yang mengikuti pola first in first out atau FIFO. Artinya elemen pertama yang ditambahkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang akan dihapus. Jika kita analogikan, seperti jika beberapa orang atau satu barisan antrian ingin memasuki sebuah wahana, ya. Jadi orang pertama yang berada di antrian paling depan, barisan paling depan, dia akan menjadi orang pertama yang akan menikmati atau memasuki wahana tersebut, sehingga dia tidak berada lagi di antrian. Dan jika ada yang ingin menambah ke antrian, dia mau ikut wahana itu juga, maka dia harus berdiri di barisan belakang. Fungsi-fungsi queue. Yang pertama itu NQ. Fungsi ini akan menambahkan elemen ke sisi belakang queue hanya jika queue dalam keadaan tidak penuh, seperti saya anggapkan tadi, yaitu wahana. Jika seseorang ingin bermain juga, maka dia harus antri di bagian belakang. Yang kedua itu ada DQ. Fungsi ini akan menghapus elemen dari sisi depan, dan jika queue tidak kosong, jika dia berada paling depan seperti wahana tadi, maka dia yang akan pertama kali bermain sehingga dia tidak berdiri di antrian lagi. Berikut ilustrasinya. Di sini ada 4 kotak. Kita bayangkan saja ini pemain. Oke, pemain bola. Yang pertama ini adalah pemain dengan nomor 7, disusul 9, 10 dan 11. Oke. Anggap saja orang ini ingin melakukan sedang melakukan antrian untuk cek kesehatan. Oke. Pada barisan ini nomor 7 berdiri di barisan paling depan, nomor 11 paling belakang. Dan bagaimana jika ada pemain lain yang juga ingin memeriksa kesehatan? Maka dia akan ditambahkan atau akan berdiri di barisan paling belakang seperti nomor 4 ini tadi.
ya, dia tambah ke antrian ke belakang, dia ditambahkan ke belakang. Ini dikenal dalam queue dengan istilah NQ. Kemudian jika kita ingin menghapus, anggapannya adalah pemain yang paling depan tadi sudah siap antrian dan dia sedang melakukan check up, maka dia tidak berada di antrian lagi, ya. Nomor 7 ini. Mudahnya, jika kita ingin menambah, maka kita menambah dari belakang seperti ini. Dan jika kita ingin menghapus, kita menghapuskan dari depan. Berbeda dengan stack tadi. Stack tadi, jika kita ingin menambah ke atas, jika kita ingin menghapus juga dari atas juga. Oke? Biar lebih mudah, akan saya praktekkan. Di sini saya akan menggunakan Google Colab. Oke, berikut tutorialnya. Di sini saya akan mempraktekkan ya materi stack dulu atau tumpukan. Pertama kita print. Kemudian jangan lupa di sini saya pakai tipe data yang string saja, biar lebih mudah kita memahaminya. Kalau untuk yang integer atau angka saya rasa lumayan sulit. Program tumpukan buku misalkan, biar lebih mudah. Kemudian kita buat variabel sama dengan dikosongkan dulu karena nanti kita isinya. Jika kita ingin menambahkan, kita pakai komen append, ya, append. Kemudian buka kurung, kita isi nama bukunya apa, misalkan fisika. Oke, coba kita tes print. Print oke. Print kita buat saja tumpukan buku saat ini. Oke, jadi buku yang kita tumpuk ini baru satu, yaitu fisika. Coba kita tes menjalankan. Ada yang salah, seharusnya. Oh maaf, di sini bukannya kurung ini tapi merupakan kurung siku yang kita tambahkan sini, ya, bukan tanda kurung biasa tapi kurung siku. Kita print, ya. Tumpukan buku saat ini. Kemudian di sini akan muncul fisika, kita ini kemudian buku kita taruh variabelnya dan muncul fisika. Oke, tumpukan buku ini hanya fisika karena baru fisika yang kita tumpuk. Kemudian jika kita ingin menambahkan buku lain, kita cukup pakai perintah sama, yaitu buku append. Buat nama bukunya buku apa, misalkan kimia. Enter, kita buat lagi buku titik append. Misalkan buku apa lagi ya, biologi. Kemudian buku titik append. Misalkan terakhir buku matematika, kita buat 4 saja ya, matematika. Oke, coba kita print dulu apakah sudah data yang sudah ini input sudah masuk. Tumpukan buku saat ini. Jangan lupa kita buat variabelnya. Buku seharusnya sudah muncul ya, sudah muncul 4 buku. Salah sedikit. Harusnya seperti ini ya, harus di luar tanda koma. Sudah muncul seharusnya ya, sudah muncul 4 buku itu fisika, kimia, biologi, dan terakhir matematika. Jika dianalogkan dalam tumpukan itu, fisika adalah buku yang berada di tumpukan paling bawah, disusul oleh kimia, biologi, dan matematika di tumpuk yang paling atas. Dan bagaimana jika kita ingin menghapus? Maka itu kita menggunakan komen pub, yaitu untuk menghapus. Coba kita langsung praktekkan saja biar lebih gampang. Pub, kemudian
tanda kurung. Kenapa kosong? Karena nanti dia akan otomatis yang dihapus itulah tumpukan paling atas, sudah otomatis. Buku kita coba print. Print. Aduh, salah sedikit, salah ketik. Bukan buku saya ini. Oke, kita keluar dulu dari tanda petik, koma, baru tulis buku yang salah lagi. Buku seharusnya yang paling atas tadi kan matematika. Seharusnya matematika sudah hilang, sudah diambil, sudah dihapus. Jadi, fisika, kimia, biologi, matematika telah dihapus karena dia sudah kita put, jadi sudah kita buang atau sudah kita hapus. Coba kita hapus satu lagi. Oke. Maka buku tidak pakai perintah yang sama karena dia sudah otomatis nanti buku yang paling atas yang akan dihapus. Print pakai perintah yang sama, print tumpukan buku saya ini. Seharusnya yang tinggal adalah fisika dan kimia, karena saat matematika dihapus, biologi ada yang paling atas. Kalau kita hapus lagi maka biologi dihapus dan sisalah fisika dan kimia, karena orang ini adalah dua buku yang berada di tumpukan paling bawah. Oke, saya rasa untuk materi stek cukup segini penjelasannya. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu Q. Kita akan mengerjakan materi Q. Oke, untuk Q ini agak sedikit berbeda. Kita harus menambahkan collection dulu, from collection. From collection, kemudian import. DQ, kita pakai fungsi DQ di sini. Kemudian print, kita coba buat nama programnya apa. Di sini misalnya saya buat program cek kesehatan pemain timnas misalkan, ini terserah, cuma saya biar lebih mudah saja. Pemain, kita masuk pemain di sini, kemudian DQ buka kurung, kemudian kurung siku di dalamnya. Kemudian kita tambahkan nih nama pemainnya siapa ya. Pemain tetap pakai append sama untuk menambahkan data. Kemudian taruh nama pemainnya siapa, misalnya ini saya taruh Arhan misalkan, Arhan. Sini ada kurang sedikit, seharusnya import. Oke, Arhan. Kemudian coba kita tes print dulu, apakah run dulu, apakah dia sudah muncul. Print misalkan saya akan taruh apa, program antrian, lebih cocok lah, antrian karena ini Q yaitu antrian. Oke, saya harus samakan antrian di sini. Antrian cek kesehatan pemain timnas. Jadi kita printkan mungkin antrian timnas saat ini ya, antrian pemain saat ini. Antrian saat ini mungkin cukup ya, kita karena sudah sama-sama paham. Antrian saat ini. Jangan lupa sini namakan pemain, variabelnya pemain. Coba kita tes run. Seharusnya keluar Arhan ya, sudah betul. Sekarang kita tambahkan lagi, tambahkan pemain lain. Tidak sama pemain, kemudian append, tambahkan namanya misalkan siapa ya, Witan misalkan. Tambah lagi pemain atau append, kemudian kita tambahkan misal Wahyu misalkan. Kemudian pemain misalkan Rafael. Oke, coba kita tes
print dulu. Seharusnya yang tadi yang di antrian itu cuma ada Arhan, seharusnya sekarang sudah ada 4 pemain lainnya yang telah bergabung ke antrian. Kita coba data sprint apakah sudah muncul. Print antrian oke. Ini seharusnya sudah ada 4 pemain di dalam antrian. Oke. Sudah muncullah Arhan, Witan, Wahyu, dan Rafael. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin menghapusnya? Maka sama juga dengan tadi, cuma kita tambahkan pop left, ada leftnya karena dihapus dari bagian paling depan. Pemain pop left, di sini dikosongkan karena dia otomatis akan dihapus pemain paling depan. Ya, karena dia sudah selesai medical check up. Selesai sehingga dia tidak berada di antrian lagi. Coba ada sprint antrian saat ini. Oke. Pemain harusnya yang sudah selesai itu adalah si Arhan karena tadi dia berada di barisan yang pertama. Oke, jika kita menambahkan baru dia langsung berada di antrian ke belakang. Dia berada di baris paling belakang. Ya, Arhan sudah selesai karena dia berada di barisan paling pertama tadi. Jadi sekarang dia sudah selesai. Ya, coba ada hapus lagi. Pemain tidak pakai yang sama. Pop left tidak dikosongkan karena dia otomatis dihapus dari depan. Kemudian print ada sedikit typo. Print antrian saat ini. Seharusnya yang dihapus adalah pemain yang sekarang berada di barisan paling depan. Ya, yang tadi Arhan dan soalnya siapa Witan, kan dia yang di luar kita tambahkan. Seharusnya yang nanti akan tinggal di sini adalah si Wahyu dan si Rafael. Si Wahyu jadi di barisan pertama. Ya, Wahyu dan Rafael. Ya, sudah muncul. Saya rasa cukup segini eksperimental praktik kita. Saya rasa teman-teman juga sudah memahami. Sekian dari saya.